kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kita efektifkan waktu kita yang singkat ini. Kita lanjutkan tema kita akan yang lalu tentang zikir harian. Kata Pak Ketua Masjid kita kemarin terakhir kita sampai pada nomor 16, bertakbir ketika jalan menanjak dan bertasbih ketika jalan menurun, baik jalan kaki ataupun di kendaraan. Nah, jamaah rahimakumullah, malam ini kita lanjut yang ke-17, ketika kita tiba di suatu tempat, baik kita naik kendaraan atau berjalan kaki, dimanapun tempat itu selama tidak ada najisnya di situ, bukan di tempat orang buang kotoran, maksudnya tempat BAB, maka kita ucapkan doa perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan setiap makhluk, dari keburukan makhluk Allah lainnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nomor 17 halaman kedua. Sudah ketemu? Nah, nanti usahakan bawa kacamata, jangan lupa bawa tua ya. Bawa kacamata. Walaupun saya sudah ketik angkanya yang besar-besar, gede-gede, terkadang nggak perlu dibaca juga. Jadi kalau kita misalnya ke tempat kawan, parkirlah motor kita depan rumah dia, pas nyampe parkir langsung kita ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Misalnya kita kondangan, sampai di parkir langsung kita ucapkan. Misalnya kita ke kebun sama. Jadi kemanapun kita pergi, di tempat kita berhenti, kita minta perlindungan kepada Allah dari gangguan makhluk Allah lainnya. Gangguan yang terbesar jamaah adalah pandangan mata kedengkian. Al-ain namanya. Ain itu artinya ain itu mata. Jadi pandangan mata kedengkian itu bisa mendatangkan mudarat, kerusakan kepada kita. Nah, jamaah rahimakumullah, kita ikuti saya. Dilancarkan lisan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lisan ini kalau tidak terbiasa berkata baik, maka cenderung berkata buruk. Karena lisan syahwat yang paling besar. Secara umum seperti itu. Lisan ini syahwatnya paling besar daripada syahwat yang lain. Maka kita latih, kita hafal, nanti kita terbiasa. Kemanapun kita pergi, berhenti satu tempat, itu kalimat pertama yang kita ucapkan. Baik, ikuti saya. A'udzu bikalimatillahi tammati. A'udzu billahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati. A'udzu billahi tammati min syarri ma khalaq. Pak, kopi dulu, biar suaranya keluar. Sebelum kopi, suaranya masih nyangkut ya. Jangan lupa angkat tangan kanan, baca bismillah minimal. Bismillah. Ada aknya, alhamdulillah. Dan sudah kopi, nah ini suaranya mulai keluar kalau sudah kopi. Oh, masih jalan minuman yang lain ya. Baik, jamaah rahimakumullah. Kita lanjut ke nomor 18. Apabila kita mendapati melihat sesuatu milik kita yang membuat hati kita kagum, rumah, kendaraan, istri, anak, kebun, apapun lah yang membuat kita terkagum-kagum dan kita senang, maka kita mengucapkan Masya Allah la
Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Jadi kalau kita pulang dari mana jalan terus masuk ke rumah kita di depan rumah kita melihat, kita merasa terkagum dengan rumah kita, spontan kita ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Ya, anak cucu kita lari-lari mengejar kita, Masya Allah la quwata illa billah. Lihat motor kita bagus, mulus, Masya Allah la quwata illa billah. Ini hafal semua ya, sudah pernah dibahas dulu tentang kalimat ini ya. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Al-Kahfi ayat 39. Baik, ya rahimakumullah. Coba ulang sekali lagi bareng-bareng 1 2 3. Masya Allah la quwata illa billah. Sampai situ aja, enggak usah bil'ali nasib, enggak usah. Sampai situ aja, hadisnya begitu aja, enggak usah tambah-tambah. Ya, baik. Sekarang nomor 19. Ketika tertimpa sesuatu hal yang tidak menyenangkan atau berupa kemalangan, ya musibah menimpa kita. Dalam hal ini bukan berupa kematian. Kalau kematian yang paling utama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hal-hal yang menimpa kita yang tidak menyenangkan. Cahban lagi naik motor ya, macet tengah jalan, sudah hati-hati masih kepleset kita jatuh, ya kunci kita kesenggol pecah, motor kita tiba-tiba tumbang, maka kita ucapkan qadarullah wa masa'afa'an. 1 2 3. Qadarullah wa masa'afa'an. Agak nyerempet dikit lidah ini ya, saya ulangi. Qadarullah wa masa'afa'al. Wa masa'afa'al. Qadarullah wa masa'afa'al. Wa masa'afa'al. Sering nyangkut di situ wa masa'afa'al. Wa masa'afa'al ini sudah takdir Allah, dan apa yang dikehendakinya yaitu Allah maksudnya pasti akan dilaksanakannya. Kita sudah hati-hati, Allah menakdirkan hal yang lain. Ada 2 ucapan yang bisa kita lakukan. Yang satu qadarullah wa masa'afa'al. Qadarullah, dan tidak ada tasdidnya. Kalau ada tasdidnya qadarullah, bukan pakai dia fathah. Qadarullah wa masa'afa'al, dua-duanya boleh. Saya pakai yang ini, menurut saya lebih mudah kita ucapkan. Ikuti saya sekali lagi. Qadarullah wa masa'afa'al. Qadarullah wa masa'afa'al. Oke, hafal ya? Belum. Coba tutup fotokopinya, nggak usah dilihat. Qadarullah wa masa'afa'al. 1 2 3. Qadarullah wa masa'afa'al. Sudah hati-hati. HP ini nyemplung juga ke Batman. Qadarullah wa masa'afa'al. Jangan cari kambing hitam. Jangan mau banyak kan keluar. Nah, ke depan buang kalimat-kalimat ya. Aduh, puasa. Ya, anak-anak kita ini payah itu ya. Kalimat-kalimat yang kotor. Ampun. Di mana-mana itu gampang tuh anak-anak ucapkan padahal itu konotasinya bodoh sama ngeri. Saya bahkan kita melatihlah diri kita, nanti kita latih anak-anak kita juga. Baik, kemarin rahimahumullah, kita lanjut ke yang nomor 20. Ketika kita melihat, mendengar atau mendapati orang lain mendapat nikmat, baik berupa harta, prestasi dan lain-lainnya. Ada banyak ucapan yang telah disyariatkan agama, tapi saya pilih yang paling mudah dihafalkan. Ini yang paling mudah ini yang dihafalkan oleh kita dan ketua ini.
Ada 6 macam ucapan itu, tapi ini yang paling mudah. Barakallahu fi, ini paling mudah. Ya. Jadi kalau kawan kita tiba-tiba datang ke rumah kita bawa motor baru, barakallahu fi, semoga Allah memberikan berkah padanya. Jangan wadaw baru nih. Kasihan dulu. Barakallahu fi. Baik prestasi misalnya anak tetangga kita juara 1 dia cerita, bro anak saya juara 1. Barakallahu fi. Jangan wow amazing. Udah ganti kalimat-kalimat. Bisa jemaah kita yakinkan dengan pertolongan Allah kita bisa memperbaiki ucapan-ucapan kita. Ya, dan itulah kualitas kita. Siapa kita sesungguhnya terlihat dari apa yang keluar dari lisan kita. Itulah kita. Walaupun kita sudah sholat 5 waktu nggak pernah tinggal, tapi kalau masih caci maki keluar mulut nggak terjaga, itulah karakter kita yang sesungguhnya. Saya yakin dengan pertolongan Allah kita bisa pelan-pelan melatih lisan kita untuk terbiasa mengucapkan zikir dalam bentuk yang sudah kita bahas ini ya. Oke, jadi ketika melihat, mendengar, mengetahui, mendapati orang lain dapat nikmat, kita ucapkan barakallahu fi, barakallahu fi. Oh ya, anak saya terima P3K Pak Haji, barakallahu fi. Semoga dia datangkan sedekah hidupmu. 1, 2, 3. Barakallahu fi. Sekali lagi. Barakallahu fi. Sekali lagi. Barakallahu fi. Siapapun yang kita lihat yang mendapatkan nikmat dari Allah itu ucapan kita tinggalkan ucapan-ucapan yang lain. Kalaupun sanjungan dalam bahasa Indonesia setelah barakallahu fi. Kenapa diucapkan ini? Ini bagian dari doa perlindungan agar karunia yang Allah berikan kepada orang itu tidak cacat, tidak hilang, tidak menjadikan orang itu sombong. Karena kadang kalau orang itu memamerkan kehebatan anaknya, dia jadi sombong. Tapi kalau kita ucapkan ini perlindungan supaya dia tak sombong juga. Ya. Baik, ya rahimakumullah. Kemudian yang ke-21, ketika kita masuk rumah. Ini jarang kita ucapkan, tapi kita pelajari juga pelan-pelan kita amalkan. Masih di halaman 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa ala rabbina tawakkalna. Wa ala rabbina tawakkalna. Bismillahi walajna. Bismillahi walajna. Wa bismillahi kharajna. Wa bismillahi kharajna. Wa ala rabbina tawakkalna. Wa ala rabbina tawakkalna. Artinya dengan nama Allah kami masuk ke dalam rumah, dengan nama Allah kami keluar dari rumah, dan kepada Tuhan kami bertawakal. Kemudian baru kita mengucapkan salam. Ada dan nggak ada orang di rumah kita ucapkan salam. Minimal assalamualaikum, dapat 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 pahala. Jadi kata Rasulullah jenjangnya seperti levelnya seperti itu. Terbiasa dia, dibiasa. Kalau nggak terbiasa nanti yang keluar adalah kata-kata kotor. Oh, gimana orang ini? Baik, ya rahimakumullah. Kita lanjut. Ketika memakai pakaian baru, ya, apa saja, baik baju, celana, sepatu, ya, dianggap pakaian. Ya. Yang paling sering kita ucapkan Bismillah. Jadilah sebenarnya, tapi kalau kita mau lebih sempurna kita gunakan hadis ini ya, hadis riwayat Abu Dawud. Oke, ikuti saya. Alhamdulillahilladzi kasani. Alhamdulillahilladzi kasani. Azaz sauba. Wa razaqani. Min ghairi hauli. Minni. Wala